Okay, let's start our learning today by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Okay, for today's topic is about news item ya. News item. News item itu apa sih? News item itu apa? Jadi, topik kita hari ini tentang news item. Kalau kalian belajar atau pernah mendengar berita, teks berita, itu dalam bahasa Inggris namanya news item. Ya, namanya news item. Jadi news item adalah sebuah teks berita. So, karena ini adalah teks, berarti news item ini adalah sebuah reading genre, salah satu genre atau jenis teks dalam bahasa Inggris yang harus dipelajari oleh kalian, khususnya di kelas 12. As I always say before, every text in English has function. Ya. Setiap teks dalam bahasa Inggris tentunya punya fungsi. Ya. Setiap teks dalam bahasa Inggris punya fungsi atau purpose. Dalam hal ini, function dari news item itu adalah to inform the readers. Karena ini teks, ya, berarti kan pembaca ya kan. Kalau mungkin dia beritanya dalam TV atau di radio, berarti listeners atau viewers. Karena ini adalah teks berita, bentuknya adalah written form, teks tulis, maka to inform the readers. Maka menginformasikan kepada pembaca about newsworthy events. Ya. Menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian yang layak diberitakan atau which are considered as newsworthy event. Ya. Jadi, menceritakan kepada pembaca tentang sebuah kejadian layak diberitakan. Ini cara memindahkan ini gimana? Oke, ya. Baik, selanjutnya. Nah, tadi berarti fungsi dari teks berita itu atau fungsi dari news item itu adalah menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian, ya, tentang kejadian yang layak diberitakan atau layak dianggap sebagai sebuah berita. Maaf ini banyak typonya ya, maaf ya ini. Newsworthy event, which are considered as newsworthy, ini kebalik nih. Karena nggak bisa di edit udah terlanjur kayak gini. Newsworthy. Nah, berarti fungsi dari news item itu ini. Ya, fungsi dari news item adalah mengabarkan kepada pembaca tentang sebuah kejadian yang layak dianggap sebagai sebuah berita. Itu adalah news item. Itu adalah news item. Selanjutnya, kita belajar tentang strukturnya. Ya. Let's talk about structures. Setiap teks dalam bahasa Inggris sama, pasti punya struktur, ya, punya bagian-bagiannya, ya, punya bagian-bagiannya. Maka dalam hal ini struktur dari news item itu adalah yang pertama itu dia apa sih kejadiannya itu, ya, apa kejadiannya, kita harus tahu apa sih kejadiannya, ya. Newsworthy event artinya apa kejadiannya,
atau prolognya lah. Prolog itu ya anggaplah sebagai awalan. Jadi sebelum diberitakan atau dijelaskan secara luas, secara lengkap, maka dalam struktur yang pertama ini adalah sebuah berita itu dikatakan layak sebagai sebuah berita itu newsworthy event. Apa kejadiannya? Jelaskan dulu, ya, jelaskan dulu. Mungkin ini harus secara simpel dulu. Penjelasannya dijelaskan secara sederhana. Beritanya dijelaskan secara sederhana. Misalkan tentang riot, tentang keributan, demonstration. Demonstrations leads to a riot between the police and the demonstrators. Maka dia jelaskan dulu sebuah demonstrasi besar-besaran terjadi misalkan karena racism dan lain-lain, kayak kemarin yang berita-berita di Amerika itu kan Derek Chauvin itu yang polisi yang menginjak sampai meninggal itu kan yang orang kulit hitam di sana itu newsworthy itu. Jadi jelaskan dulu prolognya secara singkat. Kemudian setelah kita menjelaskan di bagian pertama newsworthy event itu apa kejadiannya, maka struktur yang kedua di sebuah news item itu adalah background of the latar belakang atau penyebab. Jadi if you are following the news from US about Derek Chauvin, yang one of the police in US that was acclaimed in killing the black man. I say black man, I mean black color ya. Di sana kan orang kulit hitam sampai sekarang kan masih ada ternyata rasisme di sana. Black Lives Matter itu. Jadi penyebabnya apa? Ya, penyebabnya apa? Oh, ternyata si polisi itu menganggap bahwa korban tersebut yang ditangkap, diinjak, kemudian sampai meninggal itu sampai saya nggak bisa bernafas. Disebab diceritakan dulu penyebabnya. Ternyata katanya dia membawa uang palsu atau dia belanja di sebuah minimarket, di sebuah supermarket dengan menggunakan uang palsu. Katanya. Kemudian ketika ketika keluar dari supermarket, polisi sudah menunggu di situ, kemudian dikepung. Padahal dia tidak melakukan perlawanan, tetapi banyak sumber yang menyatakan dia melawan. Sampai akhirnya dia ditangkap dan diikat tangannya di belakang, kemudian disungkurkan ke tanah sampai diinjak dengan kakinya. Jadi penyebab ini macam-macam, ya. Oh, latar belakang. Oh, penyebab. Itu harus dijelaskan. Berita ini terjadi peristiwa ini terjadi karena bla bla bla. Nah, dalam sebuah berita, namanya berita newsworthy itu, maka background of event should be explained clearly. So it will not disturb the understanding of people or understanding of listeners or viewers or readers. Jadi tidak membuat bingung atau tidak mengganggu pikiran si pembaca, pendengar, atau melihat yang video atau berita itu tidak bingung pikirannya. Oh, ternyata berita ini ada penyebabnya. Background of events-nya harus jelas, latar belakang peristiwanya harus jelas. Ya. Kemudian setelah itu yang ketiga itu adalah sources-nya. Sumbernya harus jelas. Maksudnya sources itu adalah, kan kalau kamu membaca sebuah teks berita itu kan ada namanya orang yang diwawancarai gitu kan, atau bisa juga di situ ekspor, ya, bisa ekspornya, ya. Misalkan berita tentang ekonomi, berarti ya economic export that said about fluctuations and redomination misalnya. Ya. Jadi kalau dia news about crime, ya maybe the news interviewed with the witnesses, ya bisa dengan
saksinya, ya, bisa dengan korbannya, gitu kan, bisa dengan victim dan lain-lain, ya. Itu harus ada orang yang berbicara di situ atau orang yang memberikan informasi. Oh, menurut ini atau menurut korban, oh menurut tersangka, menurut saksi, ya. Jadi ada expertnya atau ada witnessnya, saksinya, ada ahlinya atau ada korbannya. If the news about crime, ya. Jadi seperti yang tadi Bapak jelaskan, artinya dikatakan news item itu kalau dia teksnya itu atau beritanya itu layak diberitakan, ya, layak diberitakan. Jadi strukturnya harus jelas. Coba lihat contoh dari teks, lihat contoh dari teks salah satu teks news item ini. Ini dia. Di sini ada sebuah nah, di sini ada sebuah teks berita judulnya Tenants Advised to Obey Regulations on Apartment. Ya. Ini ada sebuah contoh news item teks berita, place in Jakarta. Kira-kira beritanya tentang apa, kita baca bersama-sama, kita pahami bersama-sama. A building architect has advised families planning to live in an apartment to study all the relevant regulations prior to moving in to help prevent unexpected security-related occurrences. Nah, jadi apa namanya, di kota-kota besar seperti Jakarta itu kan living in apartment is new lifestyle, ya. Tinggal di kota besar seperti Jakarta, bahwa memilih apartemen itu adalah sebuah gaya hidup. Arsitek bangunan has advised family, setelah merekomendasikan atau memberikan saran kepada para keluarga, ya, planning to live in apartment, lebih baik tinggal di apartemen, ya. To study all the relevant regulations, untuk mempelajari semua aturan-aturan penting yang relevan, ya. To help prevent expected security related occurrence, untuk apa? Membantu dan kejadian yang berhubungan dengan keamanan yang tidak diinginkan. Jadi karena banyaknya namanya apartemen itu kan security-nya itu kan sangat ini ya, high class gitu kan. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk seperti itu. Jadi harus mempelajari semuanya itu agar apa? Kejadian-kejadian yang sifatnya tentang crime, tentang security, keamanan itu tidak terjadi. Nah, di sini ada namanya di sini ada expertnya nih. Kalau kamu melihat di sini ada expert ini. Nah, ini Fendi, Fendi Ibu Hindar. Nah, berarti kan di sini kan ada sources-nya kan? Nah, ada sources-nya di sini nih. Ada orang yang berbicara. Ada orang yang menyampaikan kejadian tentang berita itu. Tenants must obey certain regulations when living in an apartment which is far different from living in a landed house. Nah, namanya penyewa harus mematuhi segala peraturan-peraturan ketika tinggal di apartemen, yang sangat jauh berbeda jika tinggal di rumah biasa. Maksudnya di rumah, ya rumah di perumahan ya gitu, komplek perumahan kayak gitu. Jadi regulations between apartment and landed house itu far different, sangat jauh berbeda. Nah, ditambahkan lagi oleh Fendi Ibu Hindar. Nah, nanti Fendi Ibu Hindar itu siapa? Nanti bisa ketahuan. Tenants of an apartment should abide by regulations set by the owner of the high-rise building. He added. Ya. Jadi namanya penyewa apartemen itu harus mematuhi, ya, harus mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemilik apartemen tersebut. Maksudnya high-rise building itu ya apartemen itu namanya kata ini ya, kata apa namanya idiom high-rise building maksudnya apa. Nah, kita lanjutkan. Ternyata dia masih melanjutkan nih. This is important, especially for a family that has a young child. He was quoted as saying by okezone.com. Nah, beritanya ini dari mana? Dari okezone.com. Ternyata okezone.com itu adalah interview si Fendi Ibu Hindar ini. Jadi
Jadi sangat penting khususnya bagi keluarga yang punya anak kecil. Karena banyak terjadi kejadian-kejadian unexpected event like young child that should be fall down from the third and fourth floor. Ya, banyak yang anak jatuh dari lantai 3, lantai 4 sebuah apartemen kemudian meninggal. He was quoted as saying by occasion.com. Ditambahin lagi setelah menyampaikan secara langsung, ditambahkan lagi sama news item itu. Cuma masih kata-katanya dia. According to him, the trend of living in apartment in Jakarta started only 10 years ago. Living in apartment has increasingly become popular. Menurut dia, tren tinggal di apartemen di Jakarta telah mulai 10 tahun yang lalu, ya. Tinggal di apartemen telah populer, kalau telah terkenal meningkat ya. Jadi maksudnya menjadi peningkatan yang sangat populer ya. Terkenalnya kembali meningkat. Lanjutkan lagi. Most of Jakarta's residents are more accustomed to living in a landed house. When they live in apartment, many are not ready for apartment living habits and regulations. Ya kan? Ternyata kebanyakan penduduk Jakarta itu tertarik tinggal di perumahan dibandingkan di apartemen. Karena apa? Kebanyakan dari Jakarta's residents itu tidak siap ya terhadap kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan tinggal di apartemen kayak tadi ya. Harus membawa security card, harus dan lain-lain itu. Kemudian makanya dia nggak siap, alah mau tinggal di perumahan aja. They have to abandon their mindset of living in a landed house. Mereka harus abandon, ignore, mengabaikan. Mereka mengabaikan tentang mindset living in a landed house. Mereka harus mengabaikan tentang mindset tinggal di perumahan. He said that an owner of an apartment should also consider aspects of designing and building materials that are safe for children. Nah, ini ternyata si Ibu Hindar, Fendi Ibu Hindar itu juga memberikan saran kepada owner sebuah apartemen itu untuk apa? Memperhatikan aspek-aspek desain dan materi-materi bangunan, material bangunan yang digunakan agar ramah atau selamat untuk anak, yang tidak bahaya, tidak berbahaya untuk anak. The quality of building material should be prioritized. Kualitas material bangunan harus menjadi prioritas. Kemudian terakhir, children's safety should be the main concern with regards to the building materials that are used. Ya. Amanan anak, safety anak harus menjadi perhatian khusus ya terhadap jika memilih materi-materi yang digunakan. Di safe. Jadi di sini tokoh utamanya adalah Ibu Hindar. Ya, Ibu Hindar itu dia tidak dijelaskan ini tuh siapa, apakah penyewa ataukah orang yang rencana menyewa. Tapi di sini tidak dijelaskan, hanya Fendi Ibu Hindar. Ya. Nah ini The Jakarta Post. Nah The Jakarta Post ini adalah adapted from The Jakarta Post May 2014. Ya. Kalau kamu kalau yang berdasarkan Bapak jelaskan tadi, maka coba ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya ini. What is the source of the text? Apa sumber dari teks itu? Apa sumber dari berita itu? Ya. Kalau sumber berarti ininya, yang mengeluarkan berita ini, yang menyampaikan berita ini. The Jakarta Post ya, Pak? The Jakarta Post ya? The Jakarta Post ya? Iya. Oke. Terus tadi okezone.com itu siapa? Sebagai apa di situ? Okezone.com itu apa? Narasumber. Narasumber yang menginterview itu, si Ibu Hindar itu narasumber. Jakarta Post, bahasanya gini, Jakarta Post itu juga mengambil berita dari okezone.com berdasarkan wawancara dari okezone.com reporternya. Nah, kemudian what is the text about? What is the social function of the text? Teksnya tentang apa itu? Tadi apa? Teksnya tentang apa ini? Apartemen. Apartemen, living in apartment ya, maksudnya Jakarta's resident should live atau better live in apartment rather than in the landed house.
orang-orang Jakarta sebaiknya tinggal di apartemen dibandingkan di perumahan. Tapi itu tadi, mereka not ready to have habits in apartment. Biasanya. Kemudian, what is the social function of the text? Tadi to inform the readers ya, to inform the readers about the news. Which one is the headline? Headline itu apa? Headline itu adalah judul. Kalau dalam news item, headline itu bisa judul. Berarti tenants advice to obey regulations on apartment. Itu namanya headline-nya. Ya, namanya headline-nya. Kemudian yang nomor 4, coba ini pendapat kamu ya. Coba pendapat kamu, siapa yang bisa menjawab nih nomor 4. Why do you think living in apartment is getting popular? Di sini ada yang tinggal di apartemen? Ada yang tinggalnya di apartemen? Oke, Farid. Oke, Farid as the owner of the apartment. Sebagai orang yang tinggal di apartemen. What do you think? Living in apartment is getting popular? Apa Farid? Kenapa belakangan ini atau sudah 10 tahun belakang, kenapa fenomena tinggal di apartemen itu semakin menarik, semakin terkenal? Karena apa? Bisa lebih murah dari punya rumah, Pak. Okay, yeah. So it's cheaper than having own house ya, than owning house. Bisa lebih murah. Okay, that's the economical reasons ya. Oke, bagus. Coba, ini masih selain Farid ada lagi yang tinggal di apartemen? Arman enggak ya? Revan enggak? Arman enggak? Oke. Siapa? Tinggal di apartemen. Iya, siapa? Revan tinggal di apartemen enggak? Enggak, Pak. Enggak pernah tinggal di apartemen, Pak. Oke, selain Farid siapa yang di sini? Maybe he has either live and stay in apartment. Coba pertanyaan kelima. Menurut Farid lagi deh, karena ini pelakunya Farid ya, maksudnya pelaku yang tinggal di apartemen. Can you identify some regulations of living in apartment? Satu aja. What are they? Coba peraturan yang sangat berbeda jauh antara tinggal di apartemen dengan tinggal di rumah. Melihara hewan. In apartment is forbidden or allowed? Forbidden. Di peraturannya nggak boleh sih. Oke, tapi ada aja ya yang ini ya. Kayaknya ada aja sih. Ada aja ya. Oke, thank you. Nah ini yang terakhir, who sets the regulations? Berarti tadi the owner of the apartment ya, pemilik apartemen. Nah, nomor 7. Jadi namanya teks berita itu who, where, what, why itu harus informasinya harus ada semuanya. Siapa, kalau siapa kan informasi tentang siapa tadi ada banyak, kayak ada Fani Ibu Hindar, ada juga yang tenants-nya ya, itu siapa. Kemudian did you find any information about where in the text? Di mana, di mana berarti tadi apartemen Jakarta. Kemudian what itu ya apa? Ya living in apartment should have regulations. Kemudian terakhir why? Kenapa berita itu ada atau kenapa harus mematuhi regulations di apartemen gitu ya. Jadi news item itu adalah salah satu jenis teks ya, salah satu jenis teks yang ada di bahasa Inggris khususnya materi kelas 12. That's all of you should understand about these materials. Harus paham tentang materi-materi. Sebelum Bapak melanjutkan ke tugas, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan?